rezeki, jodoh, kematian, kebahagiaan dan kecelakaan itu Tuhan yang mengatur. Demikian kata Sukira pada istrinya menjelang mereka tidur. Matahari tepat di atas ubun-ubun. Teriknya menghitamkan rerumputan dan menggugurkan daun-daun serta meranggaskan rumpun-rumpun bambu. Namun, Sukira belum pula mengakhiri mencangkul tanah persawahannya. Dan ketika adzan zuhur samar terdengar berkumandang dari Masjid Kiai Sadik, barulah Sukira berhenti bekerja. Sukira, ia meletakkan cangkul dan capingnya di kolong pelupo saung pematang persawahan. Ia membersihkan tubuhnya dengan air dari irigasi persawahannya, membuka celana sontong dan baju kemeja komprang yang dikenakannya karena berlumur penuh lumpur. Dan itu tidaklah baik bila dipakai untuk sembahyang. Baju-baju itu diganti dengan sarung bersih, baju gamis putih dan berpeci hitam. Lantas Sukira pun mendirikan sholat di atas pelupo saung pematang itu. Singkat cerita, usai sholat Sukira membuka sebuah buntelan dari taplak meja merah berisi rantang yang dijejali nasi putih, ditemani ikan asin goreng, lalap pucuk kaju serta sambal terasi. Dan setelah berdoa ia lantas makan dengan lahapnya. Sendawa, kemudian minum air dari botol bekas air mineral. Sembari merokok, Sukira menyalakan perapian di tungku batu. Dengan menggunakan panci rombeng ia pun memasak air. Dan setelah air mendidih dituangkanlah air tersebut pada sebuah gelas kaca. Sukira, ia membuat kopi. Ditiup-tiupnya kopi itu sejenak. Ia lalu menyeruputnya yang menimbulkan suara yang khas. Setelah melenakan diri sejenak membiarkan tubuh yang gersang dimanjakan angin semilir pematang sawah, Sukira pun kembali mengenakan pakaian kotornya, memakai capingnya, kemudian menyandang cangkul. Lalu ia pun kembali melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda. Nampak matahari terus melaju, perlahan tapi pasti menyelipir bersembunyi ke balik gunung. Sukira, ia menghela nafas. Bukan karena capek, namun ia teringat celotehan para tetangga. Mereka menggembar-gemborkan bahwa Atia, istrinya, telah memasang susuk penglaris pada Abah Samir, dukun yang ternama di Pedukuhan Giara Condong itu, agar jualan bumbu dapurnya laris manis. Sukira, ia ingin segera pulang. Bukan untuk melenakan tubuh, bukan pula untuk makan sekenyang-kenyangnya, namun untuk mempertanyakan kebenaran celoteh para tetangga itu. Dan jika benar dirinya tentu akan memarahi istrinya. Sebab dalam kamus hidup Sukira, perkara rezeki sudah ada yang mengatur, yakni Allah. Dan memasang susuk dengan tujuan agar rezeki berlimpah itu telah keluar dari kodrat. Mengingkari ketentuan Allah, dan itu termasuk perbuatan syirik. Dan itu adalah sungguh dosa besar yang tidak terampunkan. Benar, demikianlah pemahaman Sukira. Pemahaman agama yang ia dapatkan dari Kiai Sadik sewaktu dirinya mondok di pesantren Bilik Rombeng. Singkat cerita, kendati adzan maghrib belum berkumandang, Sukira bergegas pulang. Sukira, ia tidak sabar ingin segera saling bicara dengan istrinya. Dan sesampainya Sukira di rumah, Atia masih sibuk melayani para pembeli yang belanja bumbu dapur. Atia memfungsikan sebagian dapur untuk warung. Kreatif memang. Lantas,
Sukira pun menyelipir ke pancuran belakang rumah. Mandi di sana. Ia kemudian mengambil air suci untuk persiapan sholat maghrib. Maghrib menjelang. Nampak Sukira dan istrinya sholat berjamaah. Setelah itu mereka makan bersama. Dan setelah makan, Atia pun membuatkan kopi untuk suaminya. Menyuguhkan sesisir pisang Ambon, sepiring kulup talas, serta sepiring gula merah yang telah dihaluskan. Sukira mengambil sebuah pisang Ambon. Pisang itu terlalu masak. Lantas, ia pun memakannya hingga habis separuh. Ia lantas merogoh gelas kopi dan menyeruputnya beberapa seruputan. Menyulut rokok kretek dan menghisapnya dalam-dalam. Sementara Atia istrinya telah menghabiskan 2 potong talas rebus yang dicoelkan pada gula merah yang telah dihaluskan itu. Nampak sesekali ia menyeruput air gula aren yang masih mengepul untuk menyorong talas rebus yang masih menyangkut di kerongkongannya. "Tia, benarkah kamu memasang susuk penglaris?" tanya Sukira. Atia tidak lantas menjawab tanya dari suaminya itu. Ia menatap sayu pada suaminya. Atia, ia seolah meminta pengertian. "Tia, apa benar kamu memasang susuk penglaris?" Terdengar Sukira mengulangi pertanyaannya lagi. "Iya, Kang," jawab Atia singkat. Mendapat pengakuan seperti itu dari Atia bukan main marahnya Sukira. Tampak wajahnya memerah saga, giginya kemelutuk, tubuhnya bergetar, dan ia hendak melampiaskan amarahnya. Namun ia segera tersadar seraya beristighfar menyebut nama Tuhan. Dan untuk mendinginkan isi hati dan kepalanya, Sukira pun bangkit dari duduknya. Kini 3 hari 3 malam sudah Sukira berpuasa bicara. Ia tidak menyapa istrinya dan tidak pula menjawab sapa dari istrinya. Sukira, ia menghela napas panjang. Iya, Sukira berpikir puasa bisu itu harus ia segera akhiri. Bagaimana tidak? Dalam ajaran agama yang dianutnya hanya dibolehkan 3 hari untuk tidak saling sapa. Akhirnya, Sukira pun mengalah dan menyapa. Dan itu tentu membuat gembira Atia yang melihat suaminya telah kembali seperti sedia kala. "Tia, rezeki itu Allah yang mengatur. Buat apa kamu pasang susuk segala?" ujar Sukira. "Kang, ini hanya ikhtiar. Bukankah kita diwajibkan untuk ikhtiar?" jawab Atia. "Iya, benar kita diwajibkan untuk berusaha, tapi ya tidak dengan cara memasang susuk juga. Perbuatan itu sama artinya dengan menyekutukan Allah," jawab Sukira. "Iya, Kang, tapi semuanya akan bergantung pada niat. Aku pasang susuk bukan berniat hendak masuk ke dalam kemusyrikan, namun untuk kebaikan kita, untuk aku dan Akang, demi kemajuan rumah tangga kita, Kang," ujar Atia menjelaskan. Sukira pun terdiam.
Ia kini tersadar. Sebagai suami, dirinya merasa kurang mampu menafkahi istrinya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan seandainya saja Atia tidak membuka usaha kecil-kecilan itu, berjualan bumbu dapur, bisa dapat dipastikan jika makan sehari-hari saja akan susah. Sukira, ia kembali menghela napas panjang. Dalam kegelisahannya karena sosok penglaris itu, namun di sisi lain Sukira juga merindukan harum rambut istrinya. Perlahan, pasang mata Sukira menjelajahi tubuh istrinya. Atia pun mengerti. Ia kemudian merapatkan duduknya pada suaminya. Perlahan tangan Sukira diayaknya, dibawa ke dalam kamar. Dan di sana semuanya terlampiaskan. Dan Sukira pun lupa terhadap kejengkelan terhadap istrinya yang tanpa seizinnya telah memasang susu penglaris pada seorang dukun. Malam itu, nampak Sukira merebahkan tubuhnya sembari menonton televisi. Namun kalau bukan karena Atia yang berjualan bumbu-bumbu dapur, dapat dipastikan televisi itu tidak mungkin ada di dalam rumahnya. Tidak hanya itu, betapa baiknya Atia. Tadi siang ia dari pasar membeli sate kambing dan ampela ati ayam semata untuk suaminya. Sebab Atia tidak mencicipinya. Karena bagi orang yang memasang susuk, pantang baginya memakan jeroan ayam dan pantang makan daging yang ditusuk seperti sate. Dan bila pantangan itu dilanggar, maka susuknya akan camal, keambuhannya akan meluntur. Bisa juga intan, emas, atau gabah padi sebagai media untuk susuk yang dipasang dukun di antara daging dan kulit akan terjatuh dari tubuh si pemilik susuk. Sebenarnya Sukira belum juga terima dengan istrinya yang memasang susuk penglaris. Namun Sukira merasa tidak berdaya. Toh, dirinya juga yang kini menikmati jerih payah istrinya tersebut. Singkat cerita, dari waktu ke waktu usaha berjualan aneka bumbu dapur yang dirintis Atia semakin laris manis. Kini bukan hanya para tetangga yang berbelanja di warung kecil Atia, namun para tetangga dari kampung sebelah pun melancong membeli bumbu dapur pada Atia. Kata mereka, bumbu dapur yang diracik dan dijual Atia rasa dan aromanya maknyos, bikin kerongkong ketagihan, membuat makan lupa kenyang. Tidak tinggal diam, Sukira pun dengan dibantu beberapa kuli mendirikan warung kecil di pelataran halaman rumahnya yang memang terhitung luas itu. Sukira, ia memindahkan warung kecil dalam dapur istrinya itu. Dengan adanya warung itu, Atia pun semakin kebanjiran rezeki karena para pembeli lebih nyaman dalam pembeliannya. Dan Atia lebih leluasa dalam melayani mereka. Hingga beberapa saat kemudian Atia pun berencana membeli sebuah motor metik masa kini. Kata Atia untuk operasional belanja racikan bumbu ke pasar. Supaya hemat, uangnya tidak disedot terus-menerus oleh tukang ojek pangkalan. Dan selebihnya motor itu untuk Sukira jika ia pergi ke sawah atau bila berpergian kemana saja. Motor metik pun dibeli secara kredit. Dan tentu saja Atia lah yang memenuhi uang DP-nya, serta yang bertanggung jawab menyetori angsuran yang jatuh tempo setiap bulannya. Sementara Sukira, ia turut menikmati motor metik itu. Tugas Sukira hanya antar jemput atau ulang-alik mengantar istrinya ke pasar kala dini hari dalam rangka membeli bahan-bahan racikan bumbu dapur. Dan yang nantinya ketika pagi hari, yakni menjelang para ibu-ibu memasak, dan pada siang menjelang sore hari dijajakan di warung kecil Atia.
Sekarang, dengan motor metik itu Sukira pun lebih nyaman. Bagaimana tidak? Bila dirinya pergi kemana-mana tidak usah capek-capek lagi. Kini, tidak ada lagi cerita Sukira berjalan tanpa alas kaki walaupun hanya sekedar melonggok sawah warisan dari kedua orang tuanya yang hanya 2 petak kecil itu. Kang, biar dagangan kita lebih laris manis, aku akan menambah susuk lagi ya. Kali ini nggak tanggung-tanggung, aku akan pasang susuknya pakai intan. Kata Atias habis maghrib, ia telah berdandan hendak berangkat ke rumah Abah Samir dukun ahli pasang susuk itu. Nampak Sukira hendak menjaga, namun lidah Sukira keluh. Sukira kelagapan, akhirnya terdiam, terduduk lemas di atas kursi baru belian Atia. Sukira, ia tidak berdaya seperti orang yang terkena penyakit stroke.